Di sana Sifan meminta maaf kepadanya. Namun permintaan maaf dari Sifan malah ditentang keras oleh Luping. Luping mengatakan ia tidak memiliki sifat yang mulia seperti Sifan. Yang ia inginkan saat ini hanyalah hidup damai dan tentram. Ia juga tidak berniat menyelamatkan murid akademi tadi malam. Ia bertarung dengan wanita itu karena wanita itu merupakan anggota geng Sanhai. Sesaat ia mengatakan kalau Sifan dan dirinya jauh berbeda. Sifan hanya diam mendengarkan perkataan dari Luping. Singkat cerita, di saat malam, Sutang menceramai sifat kakaknya itu. Ia tahu kalau Luping sengaja menghina Sifan supaya Sifan membencinya, agar Sifan menjadi giat berlatih supaya menjadi lebih kuat untuk menjaga Akademi Zefeng. Di lain sisi, Guru Gu memberikan Sifan sebuah barang yang bernama ganja bebas mo. Belum diceritakan barang itu gunanya untuk apa. Di saat itu, Sifan mengatakan kalau itu adalah tumbuhan ganja bebas mo, tumbuhan yang berasal dari keluarga mo. Barang itu sangat berharga karena hanya tumbuh selama 1 abad sekali dan harganya sangat mahal. Mendengarkan hal itu, sang guru tidak jadi memberikan kepadanya karena Guru Gu orangnya gila akan uang. Di sini Sifan menyadari kalau Molin berasal dari keluarga Mo karena namanya. Oleh karena itu ia menemui Molin. Sifan mengetahui kalau Molin berasal dari keluarga Mo yang terkenal akan kehebatan dalam pengobatan. Molin sangat terkejut karena Sifan mengetahui asal-usul keluarganya. Namun ia mengatakan ia ingin menjadi seorang pembunuh terkenal dan ia kurang berpengalaman mengenai pengobatan meskipun ia terlahir dari keluarga pengobatan. Sifan dan Sutang berniat membawa Luping ke daerah tempat tinggal Molin dengan maksud mengobati luka yang diterima oleh Luping agar bisa diobati oleh keluarga Molin. Namun Molin menolak akan hal tersebut dan ia tidak mau membantu Luping. Namun ia memiliki satu syarat. Asalkan Sutang mau menjadi muridnya, ia akan mau membantu Luping. Tentu saja Sutang menolak akan hal tersebut. Ia beserta Sifan pergi dari sana. Di lain sisi, Guru Gu menemui ketua Akademi Provinsi Chan dengan maksud ingin meminjam pavilion milik Akademi Provinsi Chan untuk anak-anak Akademi Zefeng untuk berlatih. Awalnya ketua Akademi Chan menolak permintaan Guru Gu karena ia menganggap Akademi Zefeng tidak pantas belajar di pavilion mereka. Namun tiba-tiba Tianqi yang merupakan murid terbaik di Akademi Provinsi Chan datang ke sana. Ketua Akademi Chan seketika sujud di hadapannya karena ayah Tianqi ini merupakan pemilik Akademi Provinsi Chan. Guru Gu memohon kepada Tianqi untuk memperbolehkan dirinya meminjam pavilion mereka. Tentu saja Tianqi memperbolehkan dan memberikan fasilitas mereka untuk Akademi Zefeng. Di lain tempat, Luping diikat di kamarnya dan itu ulah Sifan dan Sutang. Mereka meminta bantuan Molin untuk menyembuhkan luka yang dimiliki oleh Luping. Di saat Molin merasakan denyut nadinya, ia sungguh terkejut karena Luping memiliki aliran Qi yang sangat hebat. Ia pun merasa kaget setelah mengetahui kalau Luping memiliki 6 kekuatan di tubuhnya. Namun saat ini, kekuatan itu seperti tersegel dan tidak bisa keluar. Sifan menjadi terkejut setelah mendengarkan kebenaran itu. Sesaat, Molin menusuk jarum di kepala Luping. Hal tersebut membuat Luping merasakan sakit yang luar biasa. Ternyata, segel di tubuh Luping sesaat bisa lepas apabila Luping merasakan sakit. Molin mengatakan ia membutuhkan sesuatu yang bisa membuat Luping bisa merasakan sakit yang luar biasa. Luping meminta Molin melakukannya. Ia tidak peduli akan mati, asalkan segel rantai itu bisa lepas di tubuhnya. Singkat cerita, Molin menyiapkan sebuah tempat tidur yang banyak pakunya. Di luar, Sifan bertanya siapa sebenarnya Luping dan Sutang. Kenapa bisa Luping memiliki 6 kekuatan di tubuhnya? Sutang di saat itu tidak bisa menjawab, karena itu adalah rahasia dirinya dan kakaknya. Di lain sisi, Awan mendapatkan kabar kalau beberapa anggota geng Sanhai telah tewas dibunuh oleh Dewa Bandit yang saat ini sedang dikejar oleh Sang. Ia pun curiga Dewa Bandit itu berasal dari Akademi Zefeng karena Dewa Bandit selalu membantu Akademi Zefeng dalam bahaya. Lalu Tianqi datang ke sana. Ia mengatakan saat ini ia sengaja membiarkan Akademi Zefeng untuk berlatih di pavilion mereka karena ia akan membalaskan dendam kepada mereka yang saat dulu pernah mempermalukan dirinya di hadapan Sang. Di malam hari,
Sang dan Ziyan menyelinap masuk ke dalam Akademi Provinsi Chan dan mencuri baju anak-anak akademi itu, agar mereka berdua bisa menyamar dan masuk ke dalam pavilion nantinya untuk menangkap Luping. Singkatnya, anak-anak Akademi Zefeng telah tiba di Akademi Provinsi Chan, dan mereka diantarkan ke penginapan yang sangat lusuh dan kotor. Bahkan tempat itu bisa dianggap bukan tempat tinggal. Namun, Sifan akan menerimanya dengan senang hati, meskipun Akademi Provinsi Chan tidak melayani mereka dengan baik. Di waktu yang sama, Luping sedang jalan-jalan di area sekitar. Ia sengaja melakukan itu karena ia menyadari kalau Sang saat ini mengikutinya. Namun tiba-tiba, Tianqi dan para pengikutnya datang ke sana. Ia marah karena Luping berjalan-jalan di area terlarang yang dimiliki oleh akademi mereka. Namun anak-anak Akademi Zefeng juga datang ke sana. Luping mengerjai Tianqi dengan mengambil uangnya dan ia lempar ke teman-temannya. Tianqi yang kesal lalu pergi dari sana. Di malam harinya, Molin menusukkan jarum di tubuh Luping agar rantai di tubuhnya tidak terlalu mengikat. Hal itu dilakukan supaya Luping bisa menggunakan 6 kekuatannya. Namun kekuatan yang dimiliki Luping hanya bertahan beberapa saat saja. Dan kekuatan Luping bisa dikeluarkan saat dalam keadaan genting saja. Sifan mengatakan mereka harus bisa memenangkan ujian di pavilion besok dan mengalahkan Akademi Provinsi Chan. Namun Luping menolak kerjasama yang dikatakan Sifan. Luping tak membutuhkan bantuan Sifan. Ia mau Sifan tak usah lagi mengurusi hidupnya. Sifan mengatakan ia tak akan mengurusi hidup Luping lagi, dan besok mereka akan berjuang masing-masing. Sifan pun pergi dari sana. Seperti biasa, Luping selalu memprovokasi Sifan agar Sifan bisa bangkit dan jauh lebih kuat. Karena saat ini, Sifan apabila dalam keadaan genting atau berbahaya, ia bahkan tidak mampu mengangkat pedangnya untuk bertarung, dikarenakan masa lalu yang kelam yang dimiliki oleh Sifan. Maka dari itu, Luping selalu memusuhinya. Singkat cerita, hari yang ditunggu pun tiba. Ketua Akademi Provinsi Chan mengatakan kalau mereka harus bisa mengambil batu delima yang berada di atas pavilion. Yang mendapatkan duluan mereka pemenangnya. Anak-anak dari Akademi Provinsi Chan sebagai lawan bertarung mereka. Sebelum masuk, Tianqi sudah memberikan kode kepada gurunya dan mereka akan mengerjai anak-anak Akademi Zefeng. Saat berada di dalam, Tianqi beserta pengikutnya menghalangi jalan mereka. Mereka pun diserang oleh anak buah Tianqi. Sifan melawan mereka dan memberikan jalan untuk Luping dan Sutang agar pergi duluan untuk mengambil batu delima tersebut. Di luar, Molin mengendap-endap dan berniat masuk ke dalam. Tianqi di saat itu tiba-tiba memberikan obat bius kepada Luping dan Sutang yang membuat mereka berdua menjadi pingsan. Namun tiba-tiba, Luping sadar kembali dan memukul tangan dan wajah Tianqi menjadi bengkak. Ternyata mereka berdua hanya pura-pura pingsan. Sutang lalu melawan mereka dan menyuruh Luping untuk pergi duluan. Saat sedang berlari, Luping menyadari kalau ada seseorang yang mengikutinya. Namun ia tidak memperdulikan orang itu. Setibanya ia di lantai atas, Sang dan Ziyan menyerangnya. Mereka pun bertarung. Tanpa disadari, Luping dan Sang menginjak tombol di lantai yang membuat mereka jatuh ke dalam jebakan pavilion itu. Luping menjadi kesal karena Sang terus saja mengikutinya. Sang mengatakan kalau Luping adalah anggota geng Sanhai, makanya ia terus mengikuti Luping untuk menyelidiki kebenaran tersebut. Saat sedang berdebat, tiba-tiba dinding itu bergerak dan hendak menghimpit mereka berdua.至今案件伤人的只有魏天启，那为什么你出现的地方就会有伤害？周伟啊，难道你是我同谋啊？ Singkatnya, Luping mengeluarkan kekuatan fisiknya untuk menghancurkan tembok di sana. Terlihat ada sebuah roda yang menggerakkan dinding di sana. Setelah itu, Sang dengan kekuatan suara mencoba mendengarkan pergerakan dari roda tersebut untuk mencari celah agar bisa menghentikan dinding di sana. Namun Sang tidak menemukan celahnya. Luping kemudian memprovokasi Sang dengan berpura-pura hendak memperkosanya agar Sang menjadi marah. Tentu saja rencananya berhasil.
Sang yang merasa kesal mengeluarkan seluruh kekuatannya. Alhasil celah itu pun ketemu dan ia melemparkan pedangnya untuk menghentikan pergerakan dinding tersebut. Mereka pun bisa keluar dari sana. Sesaat, segel rantai itu terlihat kembali, yang berarti Lu Ping tidak memiliki banyak waktu lagi, karena apabila waktunya telah habis, ia tak akan bisa mengeluarkan 6 kekuatannya. Lagi-lagi, Lu Ping dengan sikap tengilnya mengatakan kalau ia akan menyerahkan diri kepada Sang, asalkan Sang mau membantunya mengambil batu delima di atas pavilion. Ternyata, orang yang sebelumnya mengikuti Lu Ping adalah anak buah dari Awan. Ia mengatakan sudah menyelidiki Lu Ping, dan ia memastikan Dewa Bandit adalah Lu Ping. Awan mengatakan untuk memerintahkan pasukannya untuk membunuh Lu Ping, apapun yang terjadi. Terlihat Tian Qi dibawa pergi karena tangannya terluka. Molin yang mengintip menyadari kalau ada jebakan di dalam pavilion tersebut. Ia pun masuk ke dalam dan mengabari ke mereka semua kalau di pavilion itu ada jebakan yang sudah disiapkan oleh Tian Qi. Dari belakang, Ziyan menghampiri mereka dan mengatakan kalau Sang telah pergi bersama Lu Ping. Ia takut terjadi apa-apa terhadap mereka berdua. Di waktu bersamaan, Lu Ping berhasil menemukan batu delima itu. Namun Sang mengambilnya dan menjadikan batu itu sebagai jaminan agar Lu Ping tidak lari lagi dari kejarannya. Batu itu pun diambil dan tiba-tiba sebuah kurungan terjatuh. Lu Ping mengatakan kalau semuanya ini jebakan yang pasti sudah dipersiapkan oleh Akademi Provinsi Chan untuk mencelakai murid-murid Akademi Zefeng. Dengan sisa waktu yang ada, Lu Ping mengerahkan kekuatan fisiknya untuk membuka penjara itu. Segel rantai itu pun terlihat, yang membuat Sang sangat terkejut melihatnya. Ia merasa heran kenapa Lu Ping bisa memiliki kekuatan fisik yang begitu besar, namun penjara itu tidak berhasil ia buka. Sang bertanya siapa Lu Ping sebenarnya. Di saat Lu Ping hendak menjawab, tiba-tiba pintu akan segera terkunci. Untung saja Si Fan datang ke sana dan menahan pintu tersebut. Su Tang mencoba menghancurkan penjara itu, namun tetap saja tidak berhasil. Molin lalu teringat ia membawa sebuah cairan perusak yang dapat merusak besi penjara itu, yang ternyata besi penjara itu terbuat dari batu meteor. Cairan itu pun berhasil merusak besi penjara, dan Lu Ping dengan cepat menyelamatkan Si Fan yang saat itu hampir saja terhimpit pintu. Di luar, beberapa prajurit dari geng Shanghai tiba di sana atas info dari Awan. Mereka pun datang ke sana dan hendak membunuh Lu Ping. Di dalam, asap yang merupakan jebakan di pavilion itu sudah keluar. Lu Ping memikirkan suatu cara agar kekuatannya bisa ia gunakan kembali. Ia pun seketika menyerang dan mencekik Sang. Di sini, ia berpura-pura mengaku kalau ia memang anggota geng Shanghai. Tentu saja Sang menjadi marah dan menusuknya. Tanpa sengaja tusukan itu tepat di rantai yang membelenggu Lu Ping, yang membuat salah satu rantai itu telah hancur. Karena rasa sakit yang luar biasa, kini Lu Ping bisa menggunakan kekuatannya sebanyak 100%. Ia pun menghancurkan langit-langit di pavilion itu menjadi hancur, hanya dengan satu pukulan. Dan kini mereka semua pun bisa keluar dengan selamat. Hanya dengan satu pukulan, pavilion itu sesaat menjadi runtuh. Lu Ping memberikan batu tersebut dan menyatakan Akademi Zefeng pemenangnya. Namun ketua Akademi Provinsi Chan menjadi marah karena pavilion miliknya menjadi hancur. Ia pun menjadi kesal dan pergi dari sana. Lalu Si Fan mengatakan berkat Lu Ping lah akademi mereka menjadi pemenang, dan Lu Ping adalah dewa bandit yang selama ini menyamar dan membantu Akademi Zefeng apabila dalam masalah. Semua murid terkejut mendengarkan hal itu. Mereka yang biasa mengejek Lu Ping sebagai pria yang lemah, sekarang malah berterima kasih kepadanya dan tidak berani lagi menganggap Lu Ping sebagai pria yang lemah.
Setelah itu, Luping meminta maaf karena telah berbohong kepada Sang. Ia melakukan itu supaya kekuatannya bisa keluar dan menyelamatkan mereka. Luping juga memberikan lencana Geng Sanhai yang selama ini dicari oleh Sang. Karena ditusuk oleh Sang, kini lukanya semakin parah. Ia hampir saja pingsan. Sutang dengan cepat membantu kakaknya berdiri. Sutang mengatakan kepada mereka untuk tidak lagi mengejar kakaknya, karena kakaknya bukanlah anggota Geng Sanhai. Mendengarkan hal itu, Sang hanya bisa diam dan tidak berkata apa-apa. Sesaat ia curiga terhadap Akademi Provinsi Chan, karena sudah memasang jebakan di dalam pavilion mereka. Ia pun menemui Awan, dan menuduh Awan sudah merencanakan semuanya ini. Awan menjadi gugup, karena rencananya terbongkar. Di luar, Jenderal Qin beserta pasukannya datang menangkap Tian Qi. Awan yang melihat Jenderal Qin menjadi lemas tak berdaya. Jenderal Qin bertanya siapa yang membuat adiknya menjadi terluka. Awan dan Tian Qi mengaku kalau mereka tidak pernah melakukannya. Di sini, Sang menjaga rahasia kalau Awan telah melakukan tindak kriminal yang mencoba membunuh Akademi Zefeng di pavilion mereka, dan ia tidak menceritakan kejadian itu kepada kakaknya. Setelah itu, Sang dibawa pulang oleh Jenderal Qin untuk kembali ke rumah. Di perjalanan, Sang merasa heran siapa orang yang telah memberitahukan kakaknya mengenai keberadaannya saat ini. Ia pun curiga kalau yang melakukannya adalah Luping. Singkat cerita, seluruh murid menceritakan kepada guru mereka kalau Luping adalah dewa bandit yang selama ini selalu membantu mereka. Guru-guru hanya berpura-pura terkejut karena ia selama ini memang tahu kalau Luping adalah dewa bandit. Kembali ke Awan, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi seluruh Akademi Zefeng agar murid-murid Akademi Zefeng tidak buka mulut mengenai insiden yang terjadi saat di pavilion. Luping dan yang lainnya akhirnya tiba di akademi. Mereka disambut dengan meriah oleh seluruh murid. Namun Guru Gu menyuruh salah satu murid untuk pergi ke kota karena ia curiga ada yang mengikuti mereka saat ini. Ternyata dugaan Guru Gu benar. Saat ini, Awan beserta pasukannya hendak pergi ke Akademi Zefeng. Murid Akademi Zefeng yang melihat itu dengan cepat mengabari Guru Gu. Lalu Guru Gu di sini sengaja mengusir Luping dan Sutang dari akademi. Ia melakukan itu supaya Luping bisa selamat. Karena Awan saat ini pasti mengincar Luping. Guru Gu berpura-pura bersikap kasar kepadanya dan mengusirnya secara paksa. Seluruh murid menentangnya dan tak mau kalau Luping diusir. Luping lalu mengiyakan perintah gurunya dan ia beserta Sutang pergi dari sana. Setelah itu, Luping yang sekarat mengajak Molin untuk ikut dengannya. Singkatnya, Awan beserta pasukannya tiba di sana. Ia berteriak dan mencari Luping. Guru Gu mengatakan kalau ia telah mengusir Luping dari Akademi Zefeng. Karena Awan orang yang mudah ditipu, Guru Gu mengajaknya ke belakang gunung untuk menemui Luping, yang mungkin saja Luping masih belum jauh pergi. Mereka pun pergi dari sana, dan part ketiga pun selesai. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah stay tune terus di channel ini, dan menunggu video-video yang aku upload. Sampai berjumpa di part berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.